Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian mendengarkan ini pada pagi hari, maka ibu akan mengatakan selamat pagi dan seterusnya. Jadi untuk materi ini kita akan membahas tentang pelaku ekonomi ya, orang-orangnya atau pelakunya. Siapa-siapa saja yang ada di dalam pelaku-pelaku ekonomi. Jadi, sebelum kita masuk ke pelaku ekonomi, kalian harus ingat-ingat dulu apa itu faktor-faktor produksi. Karena faktor-faktor produksi ini adalah kunci paling penting. Jadi, kalian harus hafal ya, faktor-faktor produksi ada 4. Yang pertama ada sumber daya manusia, contohnya tenaga kerja. Lalu ada sumber daya alam, itu bahan baku, modal, itu uang, dan kewirausahaan, itu adalah keahlian dalam memproduksi barang dan jasa. Jadi ada 4 ya, faktor-faktor produksi ini harus diingat-ingat. Karena faktor-faktor produksi ini adalah tokoh utama ya dari materi ini. Jadi harus diingat, ada 4. SDM, SDA, modal, dan kewirausahaan atau keahlian. Nah, kalau pelaku ekonomi itu ada 4 ya, pelakunya ada aktornya, tokohnya itu ada 4. Yang pertama ada rumah tangga konsumen, yang kedua ada rumah tangga produsen, ketiga pemerintah, dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Jadi pelaku-pelakunya, tokoh utamanya di materi ini adalah 4. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, di sini setiap pelaku-pelaku ekonomi itu punya peran. Apa aja sih peran-perannya? Rumah tangga konsumen tuh ngapain, produsen tuh ngapain? Jadi di sini menjelaskan ya. Peran rumah tangga konsumen, yang pertama sudah pasti, namanya konsumen pasti mengonsumsi barang dan jasa, menggunakan ya barang dan jasa. Yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi. Di sini contohnya adalah tenaga kerja. Jadi dia menyediakan tenaga kerja, menyediakan jasa tenaga kerja. Lalu yang ketiga, dia membayar pajak kepada pemerintah. Itu perannya RTK atau rumah tangga konsumen. Nah, kalau rumah tangga produsen, perannya ngapain? Jelas, dia memproduksi, namanya produsen, memproduksi atau membuat, menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, sebagai pengguna, penikmat faktor produksi. Jadi dia menggunakan tenaga kerja, menggunakan SDA, bahan baku, modal, dan lain-lain. Yang ketiga, dia juga membayar pajak kepada pemerintah. Ya, jadi diingat-ingat peran-perannya masing-masing pelaku. Di sini pemerintah memiliki peran yang pertama mengatur perekonomian negara, jelas ya diatur pasti sama negara. Yang kedua, dia juga bisa sebagai produsen, bisa sebagai konsumen, bisa menghasilkan dan bisa mengonsumsi. Yang ketiga adalah pendorong kestabilan iklim investasi. Jadi dia yang menjadi pendorong ya kestabilan, tidak jomplang gitu ya, jomplang investasi antara luar negeri dan dalam negeri. Jadi penyentabil iklim investasi, ada penstabilannya. Yang keempat, pelaku masyarakat luar negeri, dia perannya ngapain? Yang pertama, dia jelas mengekspor dan mengimpor faktor-faktor produksi. Mengekspor dan mengimpor juga barang-barang dan jasa. Yang ketiga adalah mendukung perekonomian negara. Jadi tugasnya masyarakat luar negeri ini, dia cuma mengekspor dan mengimpor, baik itu faktor produksinya atau barang dan jasanya. Ya, jadi di sini adalah circular flow diagram ya. Kita belajar diagramnya. Di dalam sirkular ini ada beberapa sektor. Yang pertama kita bahas dulu yang 2 sektor. Maksudnya 2 sektor apa? Kita lihat ya. Di sini ada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Jadi 2 sektornya ini, maksudnya sektor-sektor itu adalah yang pertama, sektor pertama adalah rumah tangga produsen. Sektor kedua adalah rumah tangga konsumen. Lalu lihat lagi di sini ada pasar barang dan jasa, lalu pasar faktor produksi. Nah, pasar ini selalu ada di diagram ya, selalu ada di diagram. Jadi 2 sektornya, maksudnya 2 sektornya adalah rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Sekarang kita lihat arah-arahnya. Yang pertama itu adalah barang dan jasa. Arahnya rumah tangga produsen ke pasar barang dan jasa. Maksudnya rumah tangga produsen ini menghasilkan barang dan jasa lalu diolah ke pasar barang dan jasa. Arah yang kedua yaitu pasar barang dan jasa, arahnya ke RTK atau rumah tangga konsumen. Maka barang dan jasa akan disalurkan ke rumah tangga konsumen. Baru ada arah baliknya. Nah, setelah dapat barang dan jasa, konsumennya akan memberikan uang ke pasar barang dan jasa. Lalu uangnya akan diteruskan ke rumah tangga produsen. Gitu ya arahnya. Lalu arah yang kedua yaitu yang pertama rumah tangga konsumen, arahnya ke pasar faktor produksi. Dia memberikan faktor produksi. Tadi kan rumah tangga konsumen
perannya penyedia faktor produksi kan, jadi dia ngasih ke faktor produksi, ke pasar faktor produksi. Habis dikasih ke pasar lalu disalurkan ke RTP, karena yang menggunakan adalah RTP. Tadi kan rumah tangga produsen perannya adalah sebagai pengguna faktor produksi kan. Nah, setelah RTK tadi menyalurkan faktor produksi ke pasar faktor produksi, lalu pasar faktor produksi disalurkan ke rumah tangga produsen. Nih alurnya. Terus alur selanjutnya, RTP rumah tangga produsen sudah dapat faktor produksi nih. Terus ngapain? Dia akan ngasih uang. Ngasih uang ke RTK. Nah, RTK-nya dapat apa? Dapat pendapatan ya. Jadi ada timbal baliknya. Ini adalah dua sektor ya. Ingat-ingat diagram perekonomian dua sektor. Nah, tadi sudah yang dua sektor, sekarang yang tiga sektor ya. Circular flow diagram yang dalam perekonomian tiga sektor. Kalau tiga sektor, dia ada tambahan pemerintah di tengah. Jadi, sektor pertama adalah produsen, sektor kedua adalah konsumen, dan yang ketiga, sektor ketiga adalah pemerintah. Arahnya kemana? Yang pertama, pemerintah arahnya ke rumah tangga produsen. Itu apa tandanya? Itu adalah public goods atau layanan publik, seperti memberikan tanah, memberikan layanan publik pokoknya ya, rumah sakit atau jembatan atau jalan ya, public good, layanan publik ke rumah tangga produsen. Setelah itu ada timbal baliknya. Timbal baliknya produsen ngapain ke pemerintah? Timbal baliknya adalah pajak. Dia peran-perannya rumah tangga produsen harus membayar pajak. Kalau pemerintah sudah berikan layanan publik, maka RTP harus membayar pajak. Begitu pula juga dengan RTK rumah tangga konsumen. Pemerintah kasih layanan publik ke RTK, maka RTK harus wajib membayar pajak ke pemerintah gitu ya. Bedanya dua sektor dan tiga sektor. Kalau dua sektor hanya ada RTP dan RTK, rumah tangga produsen dan konsumen. Kalau tiga sektor dia ada pemerintahnya di tengah. Tugasnya apa? Memberikan layanan publik. Lalu kalau tugasnya RTP dan RTK adalah membayar pajak ke pemerintah. Bedakan dua sektor dan tiga sektor. Oke, nah sekarang adalah yang empat sektor ya, diagram yang terakhir. Ada dua sektor, tiga sektor, dan yang terakhir adalah empat sektor. Nah, empat sektor ini apa saja? Ini sudah ada rumah tangga produsen, sudah ada rumah tangga konsumen, sudah ada pemerintah, itu tiga sektor. Nah, kalau empat sektor dia ditambah sama MLN ya. MLN apa MLN? MLN adalah masyarakat luar negeri. Dia arahnya kemana nih? Arahnya dia arahnya memberikan ekspor impor ke rumah tangga produsen ya, terus memberikan ekspor-ekspor ke rumah tangga konsumen. Itu ya tugasnya MLN atau masyarakat luar negeri. Jadi kalau yang dua sektor ada RTP dan RTK, rumah tangga produsen dan konsumen. Kalau tiga sektor dia ada ditambah pemerintah di tengah. Terus kalau yang empat sektor ada MLN, masyarakat luar negerinya di luar. Tugasnya memberikan ekspor impor ke RTP dan ke RTK. Itu ya. Diagram perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang pelaku-pelaku ekonomi. Kalau ada yang ditanyakan, boleh japri WA Ibu atau lewat media sosialnya. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.